Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Dunia mengabarkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil 4 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres tahun 2024, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, kata Ketua MK Suhartoyo, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selaku pemohon yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil mahkamah. Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa. Jadi, semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi, dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim. Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan, yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, jelas Suhartoyo. Sebelumnya, MK membuka kans menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024, sebagaimana permintaan pemohon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang-orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. Sehingga, jikapun dihadirkan, maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim, kata dia dalam sidang lanjutan, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tambah Suhartoyo. Kubu Anies meminta agar menteri yang dipanggil meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke ruang sidang. Sementara itu, kubu Ganjar meminta menteri yang dipanggil meliputi Sri Mulyani dan Risma, serta belakangan juga berencana meminta MK menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Permintaan kubu Anies dan Ganjar kemudian disanggah kubu Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka selaku pihak terkait. Kuasa hukum mereka, Otto Hasibuan, meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh. Otto berujar, seharusnya dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian ada pada pemohon sebagai pihak yang mendalilkan terjadinya pengarahan sumber daya negara oleh istana. Mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Perlu juga pertimbangan relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini, ujar Otto. Jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar selalu dapat kabar dan info terbaru baik dalam negeri maupun luar negeri.